Akila terlihat sangat bahagia hari itu. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya sejak Harry mengiyakan ajakannya untuk pulang ke rumah setelah pulang sekolah dan memasak lagi sesuatu untuk Akila. Baginya, ini bukan soal cuma makanan. Ini soal perhatian kecil yang berarti besar. Masakan Harry selalu berhasil membangkitkan semangat Akila. Dan entah bagaimana, rasanya seperti pulang ke rumah setelah lelah seharian. Sejak pertama kali Harry memasakkan dan Akila cicipi makanannya, Akila memang langsung jatuh cinta, bukan pada orangnya dulu, tapi pada masakannya. Bumbunya pas, rasanya hangat, dan setiap suapan seperti punya cerita bagi Akila. Karena penasaran, Akila sempat bertanya bagaimana Harry bisa memasak seenak itu. Dan dari sana, cerita pun mengalir. Harry menjelaskan dengan santai tentang kehidupannya yang hanya tinggal berdua dengan kakaknya saja. Dan kakaknya sibuk bekerja, jarang di rumah. Dan karena sang kakak ingin tetap makan makanan enak di rumahnya, Harry akhirnya belajar memasak. Bukan karena hobi, tapi karena cinta dan tanggung jawab. Cerita itu diam-diam menyentuh hati Akila. Ia melihat sisi lain dari Harry, seorang yang diam-diam kuat, penuh inisiatif, dan tahu bagaimana menjaga orang-orang yang ia sayangi. Bagi Akila, makanan itu jadi lebih dari sekedar rasa. Itu jadi bentuk kasih sayang Harry yang ditunjukkan dengan cara yang sederhana namun tulus. Dan ketika Harry akhirnya datang ke rumah dan mulai memasak, Akila juga merasa ada sesuatu yang berbeda. Di sisi lain, meskipun Harry terlihat santai dan tidak terlalu menanggapi dengan ekspresi berlebihan saat melihat Akila yang begitu bahagia, sebenarnya di dalam hatinya ia sama bahagianya. Harry merasa hari-hari belakangan ini seperti harapan lama yang perlahan mulai menjadi nyata. Kesempatan untuk mengajarkan Akila memasak bukan hanya soal kegiatan di dapur biasa bagi Harry. Ini adalah momen langka yang sangat berharga. Selama ini, Harry memang menyimpan perasaan dalam diam kepada Akila. Ia selalu ada di sekitar Akila, tapi tak pernah punya ruang untuk benar-benar dekat karena posisi hatinya selalu tergeser oleh dua nama yang sangat mendominasi hidup Akila, Fatah dan Mohan pada saat itu. Harry tahu dulu bukan waktunya dan mungkin memang bukan jalannya. Tapi sekarang saat Akila sedang berusaha membangun ulang dirinya, menjauh dari kisah-kisah lamanya, Harry merasa ada celah untuk hadir lebih dekat di hati Akila lebih nyata. Dan kebersamaan nantinya di dapur, tawa ringan memotong bahan makanan adalah saat-saat yang Harry inginkan nantinya. Meskipun ia tak tahu kemana arah hubungan mereka akan berjalan, Harry percaya pada proses. Ia tidak terburu-buru, tapi juga ia tidak ingin hanya diam. Harry akan menikmati setiap momen kecil kebersamaannya bersama Akila. Karena bagi Harry, kedekatan seperti ini, sekecil apapun, adalah impian lama yang mulai ia menemukan jalannya. Di sisi lain, Akila saat ini memang berada dalam misi rahasia yang tak diketahui oleh siapapun kecuali Harry dan William. Bahkan oleh anggota band Six Play lainnya, diam-diam ia telah mengumpulkan berbagai surat dari siswa-siswi Tinta Persada, bukan hanya untuk mengevaluasi kinerja band melalui kritik dan saran, melainkan ada maksud yang jauh lebih pribadi dan mendalam. Ia ingin mengungkap identitas anonim yang selama ini telah mengubah hidupnya. Surat-surat itu ia kumpulkan dalam kardus yang berisi kotak saran Six Play, dengan alasan untuk kepentingan pengembangan band. Namun sebenarnya, setiap surat yang ia baca dengan seksama, membandingkan satu persatu gaya tulisannya, cara merangkai kata, hingga kebiasaan ejaan, Akila mencari jejak yang sama, coretan, lengkungan huruf, atau bahkan tanda baca yang serupa dengan surat pendaftaran pentas seni yang dulu ia terima dari sang anonim. Surat itu ia simpan fotonya menjadi kunci yang kini terus ia cocokkan dengan ratusan surat siswa lainnya. Bersama William dan Harry, ia membaca surat-surat tersebut dengan serius. William menganggap ini seperti sesi refleksi biasa, dan Harry menganggap sebagai bentuk kepedulian Akila sebagai manajer band. Namun Akila terus-menerus
menunggu tulisan yang familiar. Namun sayangnya setelah berjam-jam memilah dan membaca, surat demi surat Akila belum menemukan satupun yang mendekati tulisan anonim. Dan ini membuatnya semakin penasaran siapa anonim sebenarnya. Padahal kenyataannya, di sini William dan Harry hanya bisa tertawa di dalam hatinya, karena sebenarnya anonim itu adalah Harry sendiri. Sementara itu ayah Raisa yaitu Danny yang dikenal sebagai seorang pengacara ternama sebenarnya menyimpan kekhawatiran yang dalam terhadap keselamatan putrinya. Ia tahu bahwa Raisa telah terlibat terlalu jauh dengan masalah yang melibatkan Mohan dan orang misterius yang akan terus mengintimidasi mereka. Danny yang awalnya hanya mendukung Raisa dari belakang, akhirnya memutuskan turun tangan langsung. Dengan segala koneksi dan pengaruh yang ia miliki, Danny pun melacak keberadaan markas orang yang berada di balik teror misterius tersebut. Dengan tujuan jelas memberikan peringatan keras sekaligus meminta agar mereka berhenti mengganggu anaknya yaitu Raisa. Ia ingin menyelesaikan semuanya secara hukum minimal lewat pengaruhnya. Namun sesampainya di sana, segalanya tak berjalan sesuai rencana. Tempat itu terorganisir secara rapi dan penuh penjagaan. Dan ia hanya bertemu dengan perantara orang bawahannya yang tidak bisa memberi jawaban apa-apa. Sang bos besar, sosok yang sebenarnya paling bertanggung jawab, bahkan tidak muncul atau menanggapi. Dan Danny gagal menembus benteng kekuasaan mereka dan membuatnya sangat frustasi sekali. Dan itulah yang membuat hubungan Mohan dan Akila mengalami perubahan yang sangat besar sejak hadirnya sosok orang misterius. Sebelumnya mereka adalah pasangan yang saling menguatkan, penuh semangat dalam mengejar mimpi bersama. Dan meskipun sering berdebat, cinta mereka sangat nyata. Namun segalanya berubah sejak ancaman dari orang misterius itu muncul. Mohan dipaksa menjauh dari Akila demi keselamatan Akila sendiri. Ia tahu, semakin dekat ia dengan Akila, maka semakin besar resiko yang harus ditanggung oleh Akila. Maka dengan berat hati, Mohan mulai bersikap dingin, menjauh perlahan, dan bahkan menciptakan konflik agar Akila benar-benar yakin bahwa hubungannya telah berakhir dengannya. Padahal itu adalah bentuk cinta terbesar yang bisa ia berikan, melepaskan demi kebaikan orang yang ia cintai. Sementara itu Akila di permukaan terlihat kuat dan profesional, terutama saat ia mulai sibuk mengurus band dan bisnisnya. Apalagi saat ini ia telah membentuk geng yaitu Investigasi bersama Harry dan William. Tapi jauh di dalam hatinya sedikit hancur memang. Ia tidak mengerti kenapa Mohan bisa sedingin itu. Kenapa semuanya berakhir tanpa penjelasan ketika Mohan tampil akrab dengan Raisa. Ada sedikit rasa kecewa dan cemburu yang semakin besar. Ia merasa dikhianati, padahal Mohan tengah berjuang menyembunyikan perasaan demi keselamatan Akila. Di sisi lain, Fata sebenarnya tak pernah menyangka bahwa rasa cemburu bisa datang dari rencana yang ia buat sendiri bersama Zara. Malam itu memang, Zara dan Al pergi ke rumah dia dengan dalih makan malam, bagian dari rencana rahasia mereka untuk mencari bukti-bukti perselingkuhan Jordan dan dia yang selama ini hanya berupa kecurigaan dan bisikan. Fata dan Zara memang sudah sepakat bahwa cara terbaik adalah mendekati langsung kepada pusat masalah. Dan Zara dengan keberaniannya bertindak memasuki kamar dia untuk mencari-cari bukti rekening atau bukti cek yang diberikan Jordan kepada dia pada saat itu ketika makan malam bersama Al, owner cafe, Teras Cafe. Namun pada saat itu di sini Zara gagal untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut karena ia tidak menemukan apapun yang ada di kamar dia. Padahal itu adalah satu-satunya cara yang ia tahu. Dan di sini Zara akan memikirkan cara lagi untuk bagaimana caranya mengambil bukti karena itu yang membuat hubungannya bersama Fatah terus terlibat masalah oleh dia. Di sisi lain, Fatah sebenarnya tak pernah menyangka bahwa rasa cemburu bisa datang dari rencana yang ia buat sendiri bersama Zara. Malam itu memang,
Zara dan Al pergi ke rumah dia dengan dalih makan malam, bagian dari rencana rahasia mereka untuk mencari bukti-bukti perselingkuhan Jordan dan dia yang selama ini hanya berupa kecurigaan dan bisikan. Father dan Zara memang sudah sepakat bahwa cara terbaik adalah mendekati langsung kepada pusat masalah. Dan Zara dengan keberaniannya bertindak memasuki kamar dia untuk mencari-cari bukti rekening atau bukti cek yang diberikan Jordan kepada dia pada saat itu ketika makan malam bersama Al, owner cafe, Teras Cafe. Namun pada saat itu di sini Zara gagal untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut karena ia tidak menemukan apapun yang ada di kamar dia. Padahal itu adalah satu-satunya cara yang ia tahu. Dan di sini Zara akan memikirkan cara lagi untuk bagaimana caranya mengambil bukti karena itu yang membuat hubungannya bersama Fatah terus terlibat masalah oleh dia.